Baik, sebelum lanjut, mungkin ada pertanyaan tentang i'rab dulu. Amilko adalah bahasa mudanya faktor. Faktor yang membuat i'rab itu berubah-ubah. Contoh dari dun berubah menjadi dan, berubah menjadi din. Yang merubahnya kok amil namanya. Bahasa gampangnya faktor lah. Stop, ya, amil. Lain? Taghyir, perubahan. Perubahan. Ghayyara yughayyiru taghyir. Nah. Baik. Pak Dir? Ada pertanyaan, Pak? Belum. Evan? Belum. Baik. Nah, jadi taghyiru awakhiril kalim bil ikhtilafil awamil. Jadi apa yang merubah i'rab itu? Amil. Ya. Amil yang merubah i'rab. Baik. Ad-dakhilah 'alaiha lafzan wa taqdiran. Secara lafaz atau qaddarah. Nah, baik. Lafaz takdir tu skip dulu karena nanti kita belajarnya ketika masuk fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Baik. Isyarah. Nah, sekarang masuk sisi tasawufnya. Isyarahnya. Kama yataghayyaru awakhirul kalim li ikhtilafil awamil, tataghayyaru ahwalul qulub li ikhtilafil waridat ad-dakhilah 'alaiha. Sebagaimana i'rab itu berubah-ubah karena perubahan amil, begitu juga keadaan hati kita berubah-ubah karena perubahan warid yang masuk ke dalam hati. Waridat ad-dakhilah 'alaiha. Warid. Fataratan yaridu 'alaiha waridul qabdi, wa taratan yaridu 'alaiha waridul bast. Kadang hati waktu Allah agih warid al-qabdu. Hati-hati qabdu kata yang maha menahan. Obat susah rasu hati aku memancar di badan awak. Sampai rasanya dunia aku. Atau sedang tak nyamannya. Obat Allah tahan rasa nyamannya. Allah tahan rasa lapangnya. Allah tahan rasa yang membuatnya bahagia. Itu obat. Wataratan yaridu 'alaiha wardul basti, dan kadang-kadang Allah agihnya hati itu lapang. Al-bastu, yang maha melapangkan. Fal qabdu wal bastu halatani yata'aqabani 'alal 'abdi ta'aqubul laili wan nahar. Maka qabd dan basat tadi, ini kan nama Allah kan, al-qabdu, al-bastu. Maka keadaan sempit dan lapang itu adalah dua keadaan yang saling bertukar sebagaimana perputaran siang dan malam. Itu memang sunnatullah. Jadi hidup kau tak senang tadi, pasti ada susahnya. Tak ada susah tadi, pasti ada senangnya. Yata'aqabani 'alal 'abdi yata'aqabul laili wan nahar. Al-qabd dan basur itu selalu dia berputar sebagaimana perputaran siang dan malam. Semua kita kena. Tak ada yang lapih dari qabd, tak ada yang lapih dari basur. Aneh maksudnya. Contoh Allah lagi awak misalnya ujian.
Tanya apa misalkan, puas. Rasa sedih awak. Itu berarti yang sedang hati awak digenggam oleh al-qabdu. Cuman ketika itu juga bahagia seseorang, misalnya banoda bocor misalnya. Perlu pun dia bocor. Rasa agak ada yang menjanggal. Cuman di sisi lain ada yang tersenyum, tukang tambal ban. Dia punya kerja Allah. Jadi itu selalu berputar seperti putaran siang dan malam. Wah, sakit gigi, kobot mana tuh. Cuman ada yang tersenyum, dokter gigi. Dokter gigi bisa lo ketika nyopo bocor banotonya. Ini serang perlu. Carinya tukang tambak ban. Tersenyum tukang tambak ban. Albas tu. Semuanya kena. Kadang awak kena al-qabdu, kadang kena al-bastu. Berputarnya tadi sebagaimana i'rab tadi berubah karena perubahan amil, begitu juga hati kita berubah karena perubahan warid yang masuk ke dalam hati tadi. Al-bastu tu lapang, rasa lapang. Al-qabdu tu rasa sempit. Qala al-Kushairi. Imam Kushairi berkata, "Idza kashafal 'abda bi ni'matin hamalahu basatahu. Wa idza kashafa bi ni'mati jalalihi qabadahu." Ketika Allah membuka bagi hambanya itu nikmat jamalnya. Nikmat jamal yang indah-indah, yang senang-senang. Basatahu berarti Allah sedang memberikan basotnya kepada si hamba tadi. Atau rasulah lapang. Tak ditahan ya Allah. Wa iza kashafahu bi ni'mati jalalihi qabadahu. Dan ketika Allah membuka bagi hamba tadi nikmat jalalnya. Jalal pun nikmat juga kan? Tidak hanya jamal, jalal juga nikmat. Jalal jamal petang. Yang enak-enak, yang bahagia, yang lapang, jamal. Jalal, yang susah-susah, sempit-sempit, yang tidak enak di segala kita semua. Jalal. Dan itu termasuk nikmat. Wa idza kashafa bi ni'mati jalalihi qabadahu. Ketika Allah memberikan kepada hambanya itu nikmat jalal, berarti Allah sedang qabadahu, Allah tahan. Allah menahan hamba tadi. Semua kita tidak lepas dari itu. Ini seperti siang dan malam. Siapa yang tidak kena siang? Siapa yang tidak kena malam? Semua kita kena. Fal qabdu yujabu ihasu wal bastu yujabu inasu. Maka qabd itu akan mewariskan, akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Wal bastu dan basat akan menimbulkan rasa yang nyaman. Ada wak nyaman saja taris. Atau pasti ada ndak nyaman. Ndak ada pula. Dan juga ada wak nak nyaman setori. Pasti ada nyaman. Itu sudah sunnatu. Bagaikan siang dan malam. Begitu juga i'rab tadi. Berubah. Amil hati pun seperti itu. Berubah warid yang masuk. Apa? Bisa masuk itu al-basat. Bisa yang masuk al-qabr. Sesuatu yang Allah bagi ke dalam hati awak. Warid. Tanya awak ahli zikir, tanang batin itu waridnya. Sesuatu yang Allah berikan pada hati si hamba. Selanjutnya, qala asy-Syibli. Syibli ini salah satu ulama sufi. Ya. Min masyahiril masyayikh as-sufiyah. Di antara
orang masyayikh sufi yang masyhur, Imam Ash-Shibli. Apa kata beliau? Man arafa Allah hamala samawati wal ardu ala sya'ratin min sya'rati tilfi aini. Siapa yang mengenal Allah, barang siapa yang mengenal Allah, maka dia akan mampu membawa, menanggung 7 lapis langit, 7 lapis bumi hanya dengan 1 rambut kelopak matanya. Artinya ringan sih masalahnya, walaupun masalah itu banyak 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Man arafallah, siapa yang mengenal Allah tadi ya, hamala samawati wal ardu ala sya'ratin min sya'rati jufni ainihi. Ya, maka dia akan mampu menanggung, menahan beban masalah walaupun sebanyak 7 lapis langit, 7 lapis bumi dengan hanya 1 bulu matanya saja. Artinya ringan saja dia. Orang yang mengenal Allah. Lanjutannya ada wa man lam ya'rifillah, dan siapa yang tidak mengenal Allah, ta'allaqa bihi janaha ba'udatin dadda. Maka akan terasa berat beban hidupnya itu, walaupun yang nempel pada dia hanya sebelah sayap nyamuk. Itu beda ya. Jadi orang yang mana mengenal Allah itu badang-gadang bana masalahnya, itu tidak akan membuat dia kesusahan sebagaimana dia mampu menanggung itu hanya dengan sehelai rambut di kelopak mata. Itu mana majazi itu. Maksudnya ringan sih dinyonya. Waman lam ya'rifillah, dan kebalikannya, orang yang tidak mengenal Allah, walaupun sabalah sayap nyamuk yang nempel di badannya memakiannya. Itu bedanya kan? Kata Imam Ash-Shibli. Fahamala minhu hadza ala halatil qabdi wal basti. Faqala ahlul ma'rifah, dan orang-orang yang sudah mengenal Allah berkata, idza qubida hatta la taqah, hatta la taqah, wa idza busita hatta la faqah. Ketika Allah memberikan al-qabd kepada seorang hamba, maka tidak akan ada padanya itu tokoh kemampuan untuk menghindar. Tak bisa milah. Wa iza busita hatta lafaqah. Dan ketika Allah berikan kepada seorang hamba itu al-bastu, yubana melapangnya, seolah-olahnya lafaqah, tidak butuh kepada apa-apa lagi. Tidak butuh kepada apa lagi. Jadi memang awak kau tidak lapeh dari sifat al-qabid dan al-basitnya Allah. Nanti kau Allah kirim kawak susah-susah, A, B, C, D segala macam. Berarti Allah sedang al-qabidnya sedang hibur kawak, sedang bertedali kawak. Ketika lapang hidi awak, itu al-bas punya sedang bertajalli. Kita semua kena itu, tidak ada yang lepas dari al-qabidu wal-basitu. Di Asmaul Husna kan ada kan? Al-qabidul basitul khafidur rafi'ul mu'izzu muzillus sami'. Al-qabid yang maha menahan, al-basit yang maha melapangkan, ar-rafi' yang maha mengangkat, al-rafi'ul, al-khafdu yang maha menjatuhkan, al-muzillu yang maha menghinakan, al-mu'izzu yang maha memuliakan. Lapih waktu itu sebenarnya. Iza qubida hatta la taqah, wa iza busita hatta la faqah. Ketika Allah mengqabatkan seorang, maka
dia pasti akan terkobitkan atau tersempitkan. Hatta lataqah, hingga tidak nampak lagi daya di sini. Wa iza busita hatta lafaqah, dan ketika Allah membasatkan seorang itu, melapangkan seorang itu, apa maka akan lapang dia. Hatta lafaqah, hatta sampai dia itu seolah-olah nak butuh lagi kepada bantuan orang. Haza Sayyidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hina warada alaihi waridul qabdi shaddal hajaru ala batni. Contoh seperti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepada dia al-qabdu, sifat qabdnya Allah, shadda qabd wal basad, shaddal hajar fi batni. Allah ikat perutnya itu dengan kerikil. Ketika Rasulullah menahan lapar. Al-qabd, tahan sehingga Rasulullah ikat perutnya dengan kerikil. Wahina warada alaihi waradul basti, dan ketika datang kepada al-bastu, sifat al-basat, at'ama alfan jia'an min sa', Nabi memberi makan ratusan orang dari satu sa'. Menceritakan Rasulullah dalam perang Pedang. Nah, jadi seorang sahabat memasakkan kambing muda untuk Rasulullah. Dan tamu-tamu yang dekat aja, satu sa'. Cuman Nabi panggil satu orang di luar, seluruh pasukan, ratusan, panjang saja, tidak habis satu sa'. Al-bastu. Ketika berterjadi al-bastu, yo lapang selapang-lapang. Ketika berterjadi khobat, yo sampai. Walikulli minal qabdi wal basti adab, dan apa yang perlu dalam menyikapi al-qabdu dan bastu ini ada adab. Adab. Wa adabul qabdi as-sukunu tahta majariyal aqdar. Adabnya qabd itu apa? Ketika awak sedang susah, ketika sedang Allah tahan rezeki awak, ketika Allah tahan selera awak atau apa kan? Adabnya as-sukun, tenang, tarimu, taslim, tarimu tahta majariyal aqdar, di bawah goresan takdir. Yang bawa amar itu Allah terima. Itu kisah ya, seorang bapak ruh namanya dia. Jadi ya coba sabit cetus tu kan, sudah salah bab tu, bab Palestina salah. Jadi cucunya meninggal cucunya. Sudah tu nak menangis, senyumnya ruhi katanya. Beliau tadi meninggal, senyumnya. Apa pesan beliau? Wahai saudara, gitu kan, baik buruk tu dari Allah. Ketika ibu sampai terima takdir Allah dengan lapang, terima takdir Allah dengan redha lapang, terima, dia mengeluh. Kalau sudah Allah takdirkan pasti ada kebaikan di situ. Dengan syaratnya jangan berbuat maksiat dan campur adukan al-haq dan batil. Awak mau takdir yo, cuman maksiat kencang aja. Lihat kan? Agak ulama, ibadah itu mudah, yang susah itu menahan untuk tidak bermaksiat. Ya, ibadah itu mudah. Tapi untuk anda bermaksiat itu butuh kekuatan yang lebih kuat. Lanjut. Jadi adab ketika al-qabd tadi as-sukun tahta majariyal aqdar, yubana tanang malam hari yamwa, dan maka heboh kedua orang. Bagaimana Rasulullah ketika Allah nampakkan al-qabdnya, ikatnya pada Rasulullah dengan kerikil, tak ada orang tahu, tak ada Nabi ngecek-ngecek sampai sahabat sendiri yang mendengar. Itu adab. Jadi awak berusaha menutupi kesusahan awak. Kan bahasa apa? Berusaha ya. Dan nampak ada orang. Itu adabnya ketika al-qabdu.
Wa intizarul farad minal karimil ghaffar, serta menunggu kelapangan dari Allah. Tak mungkinlah Allah hagi awak dari apa sampai mati susah, tak mungkin. Al-qabdu wal bastu itu seperti siang dan malam, berganti-ganti. Wa adabul basti, itu tadi qabd. Sekarang al-bastu, ketika Allah hagi awak kelapangan, ba pula adab. Kaful lisan wa qabdul anan wal haya' minal karimil mannan. Kaful lisan, tahan lidah. Jangan sampai sombong. Kalau ingin tahadud bin imah, celik-celik di muka siap atas bin imah. Alhamdulillah, hamba sudah makan randang ni lama banyak. Orang ngecik muka, pengemis yang Allah makan 3 hari. Kaful lisan, tahan lisan. Tahan lisan. Adab siang hari, jangan pongah. Kan? Bagi kue, jangan pongah. Tahan adab. Lepas tu, tunaikan haknya. Tunaikan haknya. Kata ulama, harta itu seperti ular. Harta itu seperti ular. Kalau nak do ilmunya, main-main ular. Kan ini contoh. Tapi kalau do ilmunya, lamanya main-main ular. Itu harta. Kan? Jadi memang pergunakanlah ketika albas tu banyak atau keluarkan haknya. Ada ilmunya di situ. Walbastu manzilatu aqdamir rijal, dan dikatakan sana albastu kelapangan itu sering membuat seorang itu tergelincir. Hati-hati. Innal faragha afsadatun lil mar'i ayyam mafsadatin. Waktu luang itu merusak bagi seorang itu. Bagi seseorang. Kita buat lapang itu hati. Qala ba'duhum, seorang sufi berkata, futiha alayya babun minal basti. Suatu ketika Allah bukakan bagiku kesempatan al-bastu. Lapang. Mungkin terbuka rezekinya luas. Relasi terbangun luas-luas tinggi. Talainya. Fazallaltu zallatan. Aku tergelincir sekali. Tergelincir mungkin maksudnya berdosa atau melanggar yang fatal mungkin, atau kan. Fazallaltu fahujibtu an maqami salasina sana. Maka aku terhijab dari makomku yang kemarin 30 tahun. Ya, memang ketika Nabi disuruh pilih gunung emas jadi Uhud, namun Nabi kan, kalau pilih Nabi mungkin umatnya milih Ameh saja. Awak aku memang diuji je sanang, acuk sekali dianya. Tapi diuji je susah, tegar. Itulah hikmahnya kan. Ada al-qabdu, ada al-bastu. Jadi i'rab, balikkan awal tadi, i'rab itu perubahan akhirul kalim, perubahan akhir-akhir kata. Apa yang merubahnya? Amil. Begitu juga hati kita ini berubah-ubah. Apa yang berubahnya? Warid. Itu yang Allah masukkan ke dalam warid. Kadang warid berupa al-qabdu, sampi, mak suta ya. Kalau dia orang tarikah itu disuruh bersebut. Kalau itu apalah menci-menci lu baraskan hati itu. So, jalankan nisab, mungkinlah tagilan nisab 3 bulan. Bayar nisab. Itu al-qabdu dan bastu. Baik. Silakan. Kalau tanya, kisah-kisah Nabi. Allah sebisa wa sambuah hikam. Al-Basit. Al-Basit itu isim fa'ilnya. Al-Basit yang maha melampangkan. Al-Bastu kelapangan artinya. Ya, yang maha melapangkan, ya. Al-Basit.
Tatanis. Ya. Ya. Fi'il. Arwah tu ruh tu muannas nih. Ruh tu itu muannas. Ya ayatul nafsul mutmainnah irji'i itu muannas. Ruh itu muannas. Iya katanya muannas. Bukan. Apa? Al-qabdu. Qaf ba bot. Al-qabdu. Qaf ba bot. Al-qabdu. Qaf ba bot. Qaf. Qaf ba bot. Baik, insyaallah boleh beruduk. Lebih lanjut lebih. Apa lebih? Sambil yang mau beli dulu boleh. Tanya lebih apa? Alas lebih tanya. Tanya. Ya. Tenang, bawa malam hari tenang, Wak. Tunggu siang, tunggu Allah membukaan lapang tu bisa. Jangan sampai Wak lapor ke makhluk, lapor ke Allah. Al-bastu, jangan pongah, hati-hati. Nanti tergelincir. Biasanya orang tergelincir itu kan dia apa kan? Dia sanang mana lupa. Masyayikh jamak dari syekh. Masyayikh jamak dari kata syekh. Jadi kalau masyayikh artinya syekh-syekh. Banyak syekh. Masyayikh kita, guru-guru kita, alim-alim. Jadi syekh itu walaupun nyo ketek, dia dianggap syekh, tak ada ilmunya. Kan? Jadi syekh itu asalnya orang tua. Cuman maknanya di sini adalah orang tua dalam hal ilmu. Maksud ilmunya lah tua, masih banyak ilmu. Walaupun dia masih muda, kalau berilmu syekh itu. Jamaknya masyayikh. Asatis jamak dari ustad. Kalau ustad, asatid berarti ustad-ustad. Kalau syekh surang, kalau masyayikh banyak syekh. Maulana junjungan kita. Kalau nggak salah Maulana itu galar untuk alumni Pakistan, ya Pak? Ya Pak? Jadi Hafiz Quran. Maulana. Kalau ya tradisi mah, kalau di Periaman tuh tamek pondok tuangku galah. Kalau di Jawa pondok-pondok modern ustad galah. Memang di galanya, saya kan tapi sering lulus kan, langsung Ustadz Indra Saputra. Jadi bagi kalau Ustadz itu nak masyarakat. Itu. Oh iya. Kalau di Pakistan Maulana dengan syarat tadi kan, kalau banyak galah itu tradisi akademis. Ya, ya. Ya. Yang menjadi yang gak enak di hati. Iya. Itu dengan keinginan nafsu. Bisa Akobi juga bisa ke. Iya, memang. Susah kan di hati. Iya. Kok gak ikal ya?
Enggak, apalagi di hati kita. Nanti insya Allah nyambung ke hikam selanjutnya setelah ini ya. Pas 10 itu aku matching-matching ya. Covid. Itu tanpa sengaja bang, kau lah kata Allah sudah kau ngaji Covid sudah ada Allah. Hikam itu pembahasan. Ketetapan Allah kan. Lafzan wa takdiran. Bukan bi, bukan. Lafzan dan takdiran ya. Takdir itu maksudnya bukan takdir, bukan takdir qada qadar, bukan. Muqaddarah man. Kalau kita bahas kita masuk ke fi'il sahih, fi'il mu'tal, agak panjang bi. Jadi wak skip demi bisa mudah dipahami. Baik. Allah, kita salat dulu. Azan, coba Pak. Azan. Awak jamaah seorang kan.